udah udah nyediain waktu buat hadir. Saya mau sharing dikit aja mengenai ini yang techniques and challenges in productionalizing machine learning and big data systems. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi di slide ini yang saya pengen sampaikan tuh adalah awalnya saya tadi ada diskusi bahwa big data ini, is it just a fad atau apakah ini tuh actually kayak something that's more long term gitu ya? Apakah orang tuh bakal tetap, apakah big data itu akan tetap prevalent di industri ya? Nah, terus saya ketemu infografik ini, lalu saya lihat ini basically infografik ini bilang ada berapa sih data yang berapa banyak data yang di-generate setiap menit of every day di tahun 2020 ya. Bisa dilihat sendiri jumlah datanya ya. Dan jenis datanya ini juga macam-macam kan. Ada natural language data, kalau kita ngomong Reddit itu kan kayak komentar orang, berupa posting orang gitu ya. Image data cukup jelas lah ya, video data cukup jelas. Tapi ini juga ada user activity data, sales data, dan application log data, dan financial transaction data. Jadi ada banyak jenis data, lalu juga volume yang dari semua data ini jumlahnya itu gede banget kan ya. Bisa lihat sendiri semuanya ada di sini nih. Nah, jadi ini rasanya yang awalnya jadi motivasi presentasi ini itu adalah big data rasanya nggak akan kemana-mana gitu. In fact kayak sekarang ini nih baru awal mulanya, bisa disebut awal mulanya lah ya, walaupun udah cukup lama gitu. Tapi masih juga banyak company yang still trying to figure out datanya ini banyak banget, terus kita mau ngapain gitu ya. Oke, maka ya obviously implikasi dari itu adalah ya understanding the tools and techniques gitu untuk menganalisa data dalam jumlah besar dan beraneka ragam ini ya sangat kritis agar kita bisa tetap kompetitif gitu ya. Nah, maka ada beberapa topik yang pengen saya bahas. Obviously, secara garis besar saya pengen ngomong sedikit secara very high level tentang machine learning. Lalu nanti saya lanjutkan dengan big data infrastructure sedikit gitu. Karena mau nggak mau, kedua hal ini tuh sangat terkait ya satu sama lain gitu ya. Dan satu lagi yang paling terakhir, poin terakhir, some terms to Google yourself gitu. Hopefully nanti kalau misalnya tertarik presentasinya bisa di-share, lalu bisa menjadi kayak ya referensi di mana kayak teman-teman bisa Google sendiri gitu. Misalnya ada term yang itu keinget bisa Google sendiri gitu ya. Karena sekarang ini apa sih yang nggak bisa di Google gitu. Google gitu. Lagi-lagi big data gitu. Oke, kita lanjut aja kalau gitu ya. Kita mulai dengan machine learning. Nah, tadi seperti yang saya diskusikan, saya mau mulai dengan machine learning gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau kita machine learning tuh problem apa sih yang kita pengen solve dan yang suitable gitu untuk di-solve dengan menggunakan teknik-teknik dari machine learning gitu. Beberapa contohnya nih secara garis besar nih. Kita kan ngomonginnya konteksnya Add-ins ya. Add-ins kan sebagai penyedia software untuk multi finance companies gitu. Jadi berurusan dengan peminjam gitu ya, peminjam. Nah, lalu ya beberapa pertanyaannya ya, gimana ya caranya kita bisa determine apakah peminjam ini itu peminjam yang baik, misalnya mereka bayar tepat waktu atau enggak. Lalu untuk poin kedua, apakah kita bisa nggak sih kita ngegroup beberapa lender ini tuh berdasarkan karakteristik mereka gitu. Jadi misalnya nanti saya kasih contoh biar lebih jelas ya untuk yang ini. Jadi ini misalnya secara otomatis kita segmentasi beberapa customer jadi 4 grup gitu. Makanya grup pertama nih mungkin tiba-tiba kita lihat atributnya, atribut ini atribut customer yang baik, lalu atribut grup lain itu customernya sifatnya yang seperti sifat lain gitu ya. Nanti saya akan perjelas dengan pas ngomongin mengenai clustering nanti. Nah, lalu bagian terakhir nih apa bisa kita merekomendasikan certain products gitu. Jadi misalnya mereka udah ambil misalnya car loan gitu misalnya ya, pinjaman untuk mobil. Apakah berdasarkan aktivitas-aktivitas mereka tuh apakah kita bisa rekomendasikan mungkin mereka tuh juga pengen loan jenis lain gitu ya. Ini bagian diskusinya recommender systems ya. Nanti saya juga akan secara singkat saya touch juga gitu. Jadi beberapa pertanyaan ini nih cukup suitable lah ya istilahnya untuk pengaplikasian machine learning gitu. Cuma kan sekarang pertanyaannya menjadi, jadi apakah ada gitu kayak a set of rules di mana kita bisa determine apakah problem ini tuh oke gitu buat machine learning.
on the flip side gitu, apakah juga menggunakan rule-rule ini tuh kita bisa menentukan sebetulnya untuk solve problem ini tuh nggak perlu machine learning gitu. Bisa dengan menggunakan kayak apa ya, computer algorithms yang tradisional gitu ya. Nah, jadi kemarin juga sempet apa, beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan gitu. Jadi gimana sih caranya kita determine gitu, apakah kita mau pakai machine learning atau enggak. Jadi yang satu hal yang bisa kita tanya adalah apakah kita bisa solve the problem menggunakan simple set of rules gitu ya. Maksud saya adalah bisa nggak sih pakai if else aja gitu kalau kita ngomongin computer science kan gitu ya. Misalnya atribut customer A tuh customer ini tuh atribut A-nya tuh equal to this, maka ini lalu kita bikin kayak semacam nested condition gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita bisa pakai simple if else ya nggak perlu pakai machine learning kan. Lalu kita lihat apakah problem ini sufficiently self-contained, maksudnya adalah apakah kira-kira dari problem itu, misalnya tadi kita ingin memprediksi apakah customer ini itu baik atau enggak, apakah dari data set kita tuh kita sudah incorporate kayak semua variabel yang relevan untuk predik kayak atribut itu gitu. Nah, lalu obviously yang ketiga, kita punya data set nih, ada hubungannya atau enggak gitu. Apakah mereka tuh correlate towards kayak the target variable itu adalah yang kayak kita pengen predik gitu ya. Lalu keempat nih juga saya pengen tekankan juga, machine learning kan sebetulnya cukup banyak bisa generate error gitu loh. Jadi nggak ada machine learning model itu yang bisa generate kayak prediction yang 100% benar gitu. Dan kalau misalnya pada saat training itu 100% benar, belum tentu pas kita deploy itu jawabannya benar semua gitu. Jadi satu hal yang harus kita pikirin sebelum kita pakai teknik machine learning itu adalah use case-nya, pengaplikasiannya ini toleran atau tidak terhadap prediction errors gitu ya. Nah, itu jadi beberapa set pertanyaan ini. Lalu ini disclaimer-nya, lalu kita langsung loncat ke beberapa kayak high level application-nya gitu. Jadi saya mau diskusiin 5. Yang pertama nih regression ya. Tadi kan ada sekitar mungkin ada 47% kayak teman-teman yang udah pernah ambil seminar machine learning. Jadi hopefully beberapa topik ini udah familiar gitu ya. Jadi saya mau diskusi beberapa kategori. Ini regression itu adalah termasuk aplikasi machine learning di mana kita ingin memprediksi satu target variable, di mana variable itu tuh adalah bilangan real ya. Jadi sebagai contoh konkretnya tuh, misalnya nih kita punya dataset of attributes for houses gitu. Jadi misalnya anggap aja nih, misalnya di Kelapa Gading gitu ya, ini ada komplek perumahan itu kita pengen tebak berdasarkan kayak misalnya rumah itu punya bedroomnya berapa sih, rumah itu lokasinya di mana, atau misalnya kayak kondisi udaranya di dekat rumah itu tuh gimana, apakah menggunakan itu kita bisa predik kayak median house price gitu. Jadi atau simpelnya langsung aja predik kayak rumah itu harganya berapa gitu ya. Nah, jadi saya kasih contoh di sini datasetnya tuh misalnya contohnya seperti ini ya. Ini tuh satu dataset yang cukup klasik yang lumayan sering dipakai orang-orang dari statistik untuk problem regression ini ya. Jadi di sini bisa dilihat ada sekitar berapa nih? 1 2 3 4 5 sekitar 13 variabel dan masing-masing row ini itu adalah atribut-atribut dari satu rumah gitu misalnya ya. Maka 13 atribut ini dan rumah ini itu menjadi kayak istilahnya input dataset kita gitu ya. Lalu target variable yang kita ingin predik seperti yang tadi saya bilang itu bilangan real itu adalah harga rumah gitu. Nah, jadi ini adalah contoh konkret misalnya problem regression itu apa gitu ya. Yaitu mempredik bilangan real berdasarkan kayak input dataset tertentu gitu. Nah, input dataset tertentunya itu biasanya berupa kayak matriks seperti ini. Oke. Nah, lalu saya mau lanjut. Nah, aplikasi berikutnya itu adalah classification. Classification itu mirip regression. Kita punya dataset. Lalu, tapi yang kita predik itu bukan bilangan real, tapi melainkan
uh, Boolean variable ya. Apakah kayak sebuah atribut itu kayak either true or false gitu. Nah, jadi ini ada contoh kecil di sini. Seandainya kita punya karakteristik kayak penumpang di kapal Titanic gitu ya. Misalnya nih, last name, first name, lalu kayak gender mereka, umur mereka, lalu misalnya mungkin kayak kelas ini kayak tiketnya kayak bisnis kelas atau ekonomi gitulah ya. Terus ini ada apa harga tiket segala macam. Lalu ini kayak embark itu kan stasiun dari mana mereka kayak ikut Titanic-nya gitu ya. Kita ingin predik apakah mereka survive the crash gitu. Jadi pas kapal Titanic tenggelam tuh mereka berhasil selamat atau enggak gitu. Nah, jadi mirip seperti tadi, kita punya dataset, tapi kita bisa lihat perbedaannya beberapa ya. Misalnya kayak, oh ini kayak tadi kita lihat dataset sebelumnya, ini semuanya angka nih. Tapi kalau yang ini nih, ada namanya mereka, ada first name, ada last name, lalu mereka ada gendernya ini juga berupa, sebetulnya bisa disebut binary, tapi ini berupa string kan gitu ya. Oh ini juga angka gitu. Nah, tapi ya ini salah satu contoh lah ya. Jadi pertanyaan yang jawabnya yes or no itu kan ya pasti banyak banget jenisnya lah ya. Di semua kayak industri pasti ada pertanyaan yes or no gitu. Nah, tapi yang saya pengen tanya dari ini gitu ya. Kalau ngelihat dataset seperti ini gitu, masuk akal nggak sih untuk kita predik apakah penumpang itu tuh akan survive atau enggak gitu? Maksud saya begini, kira-kira penumpang namanya apa tuh, apakah kira-kira tuh ngaruh nggak sih ke mereka tuh kira-kira bisa survive kalau kapal Titanic itu tenggelam atau enggak? Nah, itu adalah salah satu kayak pertanyaan yang lumayan ini gini ya, istilahnya tuh begini. Karena kalau kita mau ngumpulin dataset jenis apapun tuh kan gampang lah ya. Kira-kira kan misalnya kita udah SQL database, ambil aja tabelnya, lalu kita anggap aja salah satu kolom itu target variable gitu ya. Lalu sisanya tuh kita gunakan sebagai input dataset. Masuk akal nggak sih untuk predik kayak variable itu gitu? Kan belum tentu masuk akal kan. Nah, jadi makanya kalau kita ngomongin aplikasi machine learning itu juga ada salah satunya itu ya mesti mikirin itu juga gitu. Nah, jadi semacam implikasinya itu adalah kan gini nih, di industri ini kayak rasanya tuh ada semacam ide bahwa wah machine learning tuh hebat banget kayak mau predik apapun tuh gampang, tinggal masukin aja data sebanyak-banyaknya nanti predik machine learning-nya tuh langsung bisa solve masalah kita apapun masalahnya itu. Sebetulnya ya sebetulnya nggak segampang itu juga kan. Karena kalau kita feed data misalnya kayak kita feed data last name first name ini nggak ada hubungannya sama target variable ini nih malah nggak masuk akal gitu untuk menggunakan machine learning. Jadi nanti seperti yang saya pengen jelaskan tuh ada beberapa step awal yang harus kita ambil sebelum kita even kayak jump langsung ke problemnya of using machine learning untuk nge-solve problem itu gitu. Oke. Nah, saya mau lanjut dulu buat sekarang. Aplikasi lainnya apa nih? Anomaly detection ya. Jadi basically contoh gampangnya misalnya saya punya mesin, saya pengen detect, oh mesin temperature ini kapan sih kira-kira tuh dia anomali ya. Anomali itu artinya kan kondisi yang tidak normal gitu. Nah, jadi dari sini nih kelihatan lah langsung lah ada kita punya ini nih graph of temperature itu on the y-axis, lalu on the x-axis itu kan berupa tanggal ya. Jadi kita lihat ini time series data, kira-kira bagian ini, oh temperaturnya turun banget nih, jadi ini anomalous gitu ya. Lalu temperaturnya di sini ada turun sedikit, lalu di sini juga ada gitu ya. Nah tapi kan misalnya contohnya nih kenapa kayak mereka bisa klasifikasi kayak bagian ini tuh anomalous gitu. Ini kan basically bukan cuma sekedar kayak white threshold aja gitu, pasti ada kayak kriteria-kriteria lainnya gitu ya. Nah, ini tuh contoh yang cukup trivial, karena begini, karena kalau temperatur ya kita bisa lihat lah ya, kita bisa inspeksi secara manual, oh kalau misalnya mereka temperatur mesin itu misalnya kita bisa set rule ya, misalnya dia go under 60 degrees Celsius, maka kita bisa sebut mesin itu temperature itu anomalous gitu. Nah, tapi teman-teman bisa bayangin seperti yang tadi gitu. Misalnya kita punya data itu multidimensional. Jadi kita bukan cuma ngelihat temperature doang, kita ngelihat temperature mungkin
oil level atau fuel atau engine speed gitu dan segala macam gitu ya. Jadi ada kayak kita ngelihat 20 variabel yang bersamaan. Gimana caranya kita bisa menganalisa bahwa mesin itu tuh berada dalam kondisi yang tidak normal. Nah, di situ pengaplikasian machine learning, pengaplikasian anomaly detection itu lebih relevan tuh di situ gitu. In the sense that kita bukan cuma pakai kayak flat rule kayak tadi yang saya bilang kan di slide pertama tuh ada a set of rules. Misalnya di sini kita pakai set of rules-nya adalah kalau Celsiusnya di bawah 60 maka itu anomali gitu. Nah, kalau gitu kan nggak perlu pakai machine learning. Cuma ada situasi-situasi lain, typically kalau data itu multidimensional, baru itu lebih masuk akal kita menggunakan machine learning gitu ya, beberapa teknik yang ada di machine learning gitu. Jadi itu anomaly detection. Nah, lalu recommender systems. Nah, recommender systems ini harusnya teman-teman udah cukup familiar lah ya, karena sudah cukup jelas beberapa example-nya tuh Amazon, Netflix itu. Jadi Amazon tuh kan ini misalnya teman-teman klik produk ini udah beli, lalu klik produk-produk lainnya gitu. Nanti Amazon tuh bisa olah datanya lalu bisa rekomendasi kayak, are you interested in this item gitu ya. Similarly to Netflix juga begitu kan. Berdasarkan apa yang teman-teman nonton gitu, dia akan rekomen kayak beberapa show lainnya gitu misalnya. Jadi konsep recommender system itu ya harusnya tidak asing lagi gitu ya. Ini yang saya tunjukin di sini tuh, saya udah kasih linknya juga di sini. Ini kayak intro to recommender systems yang disediain oleh google.com gitu ya. Teknik di sini yang ditampilkan di sini itu namanya collaborative filtering. Jadi data-data yang dikumpulkan dari user itu bentuknya seperti ini gitu. Misalnya kita kumpulkan data dalam bentuk matrix di mana baris-barisnya tuh berupa kayak user, lalu kolom-kolomnya tuh berupa produk gitu. Lalu kita kasih centang, kita kasih angka 1 di mana user ini tuh like produk ini gitu. Lalu kita uraikan buat semua user dan semua produk. Lalu kita menggunakan kayak teknik yang disebut low rank matrix approximation seperti ini. Kita ngelihat komponen yang bisa digunakan untuk merekonstruksi kayak matrix ini. Lalu berdasarkan rekonstruksi ini nanti bisa kelihatan probability-nya di mana kayak orang itu bisa direkomend produk-produk lain gitu. Berdasarkan kayak matrix yang original gitu. Nah, nanti untuk detail lebih lanjutnya ya bisa dibaca di URL ini gitu ya. Cuma yang saya pengen sampaikan mungkin di sini tuh adalah common theme dari kayak kalau misalnya kita tuh mau data mining atau machine learning teknik itu typically kita mentransform data yang kita miliki itu menjadi kayak basically ya matrix of numbers begini gitu ya. Ini kan di sini kan kita uraikan datanya, kita apa tuh istilahnya? Data layout-nya tuh kita layout sedemikian sehingga baris-barisnya tuh correspond to users and then the columns itu corresponds to the products gitu yang kita pengen recommend gitu. Jadi this is a recurring theme gitu di machine learning di mana kayak gimana ya kita mau represent our examples itu in the form of rows, lalu kolom-kolomnya itu berupa kayak misalnya kayak features gitu, atau in this case kayak a little bit different gitu ya. Oke. Nah lalu aplikasi terakhir itu clustering, di mana kita nggak punya bayangan bahwa data itu tuh seperti apa, tapi kita menggunakan suatu teknik yang namanya clustering, lalu kita bisa menggrup kayak semua data point ini tuh menjadi grup-grup yang hopefully ada kayak kaitannya dengan konsep-konsep di dunia nyata itu istilahnya lah ya. Jadi saya kasih contoh aja nih. Ini nih kayak misalnya ini dataset dari kelopak bunga itu kayak lebarnya berapa, terus tingginya berapa gitu lah istilahnya. Jadi ada width, ada width, ada petal length gitu. Lalu kita punya dataset tuh basically kayak titik-titik ini tuh berupa kayak satu example di dataset itu. Nah, menggunakan teknik clustering tadi, specifically yang di sini kita pakai itu tekniknya namanya k-means clustering. Dia akan otomatis menggroup kayak semua dataset ini menjadi kayak otomatis menjadi 3 grup ini gitu.
Jadi kita predik ada yang disebut kayak centroid. Centroid itu kayak center dari kayak that particular group. Lalu semua data ini itu diklasifikasikan menjadi kayak bagian dari centroid ini. Dalam kasus ini kita punya 3 centroid. Lalu konfigurasi ini sedemikian sehingga jarak dari semua titik ke centroid ini kalau kita jumlahin itu jumlahnya minimal gitu. Jadi ada kriteria optimality gitu ya dari konfigurasi ini gitu yang kita achieve gitu. Setelah kita menggunakan algoritma yang namanya k-means clustering itu, lalu algoritma itu converge in the end gitu. Nah, terus ini kan aplikasi ini kan kayak rasanya kayak lumayan ngawang-ngawang gitu lah ya. Mungkin kalau kita mau ngomong aplikasi yang lebih praktisnya gitu, kita mau misalnya nih, kita mau market segmentation gitu. Kita punya dataset kayak istilahnya customer attributes. Jadi balik lagi ke tadi yang saya bilang, ada row, ada kolom. Row-nya itu masing-masing tuh customer nih, customer A, B, C, D, E, sampai kayak 10.000 row gitu istilahnya ya. Lalu feature-feature-nya itu bisa berupa umur, nama, alamat, berapa kali dia belanja dalam sebulan, berapa kali dia, atau mungkin kayak produk apa yang dia udah belanjain gitu. Itu semua kita layout. Lalu kita otomatis kita menggunakan k-means clustering ini untuk melihat kira-kira bisa nggak sih di grup gitu loh customer itu menjadi kayak beberapa grup. Lalu apakah dari grup-grup itu kita bisa determine kayak ada nggak sih sebuah karakteristik yang muncul dari those particular groups gitu. Nah, jadi saya bahas 5. Saya mau kategorisasiin lebih tinggi lagi. Yang awal tadi 2 saya bahas itu kan regression sama classification itu di machine learning kan istilahnya itu disebut supervised machine learning karena ada sebuah target variabel yang kita pengen predict gitu ya. Dan supervised itu in the sense that kita udah ngajarin nih nanti machine learning model ini bahwa jawabannya itu mesti Y gitu. Tapi data yang kita berikan ke machine learning modelnya itu X gitu ya. Jadi saya mau balik ke slide yang sebelumnya nih. Misalnya gini. Jadi kita supervise in the sense that machine learning model yang kita akan train, kita kasih jawabannya. Jawabannya ini mestinya kayak gini. Nah, lalu input datasetnya tuh ini, lalu kita tell the machine learning model, you do whatever you need, sehingga kayak lu bisa prediksi jawaban ini berdasarkan input dataset ini gitu ya. Itu supervised, kayak supervisionnya itu berupa di mana kita memberikan machine learning model targets. Gitu. As opposed to apa gitu? As opposed to unsupervised machine learning. Unsupervised machine learning itu kita nggak ngasih dia target gitu. Nah, jadi misalnya contohnya anomaly detection ini tuh kebanyakan aplikasinya di machine learning itu berupa unsupervised karena typically kita akan kasih dia dataset cuma nih dataset misalnya kita ngomong contoh mesin ini saya mau lanjutin lah contoh mesin ini. Contoh mesin ini tuh ada temperatur, ada vibration, ada apa, ada segala macam ini ya. Misalnya ada 20 variabel gitu. Kita nggak punya data di mana dia tuh kayak, oh ini normal, ini enggak, itu nggak ada gitu. Tapi kita basically feed machine learning data ini, lalu machine learning model itu akan ngelihat berdasarkan distribusi dari data-data yang diberikan itu, data mana sih yang berupa outlier gitu, dan data mana tuh yang cukup mendekati di distribusi normal itu ya. Jadi ini tuh unsupervised in the sense that nggak ada jawaban Y yang tadi saya jelaskan itu. Lalu clustering ini juga seperti itu ya. Ini tuh nggak ada gitu. Jadi jawaban pastinya itu nggak ada. Misalnya tadi saya ngomong ini ada 3 grup nih. Cuma kalau kita ngomong k-means clustering, K itu kan the number of groups. Kita bisa aja kita nggak tahu K-nya tuh berapa gitu beforehand. Jadi perlu kayak manual tuning juga. Misalnya K-nya kita coba 3 atau kita coba 5. Mungkin kadang-kadang dari datasetnya sendiri itu bisa kita ada konteks untuk ngeset actually kayak K-nya itu bisa berapa gitu. Nah, seperti itu ya kalau clustering. Nah, jadi saya udah bahas nih beberapa contoh-contoh tadi yang saya bilang supervised machine learning, unsupervised machine learning. Recommender system tuh ada ceritanya sendiri sih, tapi itu sebetulnya bisa kombinasi dari data mining dan machine learning. Tadi saya nggak bahas machine learning-nya itu ya. Nah, oke. Sekarang saya mau diskusi kayak oke lah. Jadi anggap aja saya udah convince teman-teman bahwa wah machine learning tuh kayak the answer tuh
answer to everything lah in life gitu ya. Nah, jadi masalahnya apa sih? Kalau misalnya machine learning itu memang produktif gitu dan bisa solve problem, kenapa nggak basically kayak everyone nggak actually doing it gitu? Nah, ini salah satu kayak contohnya ya. Saya mau kasih tahu nih. Misalnya kita mau train kayak model gitu ya. Untuk misalnya supervised machine learning tadi kita mau train nih. Jadi ini contoh kayak code yang bisa digunakan untuk actually fit a very typical regression model yang kita sebut linear regression ya ke data yang tadi gitu. Jadi kita lihat nih datanya cuma line of code nih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma perlu 8 lines of code untuk actually train the machine learning model sendiri gitu untuk bisa memprediksi jawaban-jawaban tadi ya, target yang saya sebut target. Lalu zaman sekarang nih dibikin lebih gampang lagi. Ada nih di Google Cloud Services service yang namanya AutoML. AutoML bahkan bisa membantu train models by dragging ya. Anda punya CSV file, tinggal di drag aja ke API-nya, jebret langsung dia train kayak machine learning model, macam-macam lagi, 1 sampai 10 gitu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti wah machine learning gampang dong. Kita langsung aja drag CSV ke AutoML udah beres gitu. Nah, terus masalahnya apa gitu? Nah, masalahnya aktivitas yang harus dilakukan sebelum dan sesudah kita train machine learning model itu macam-macam. Misalnya data preprocessing and validation ya. Tadi saya udah kasih contoh yang Boston itu. Dataset Boston itu saya mau tunjukin lagi di sini nih. Wah, ini di datanya cantik sekali gitu. Kenapa sih sebut gitu? Karena lihat aja semuanya udah angka gini ya. Terus kayak kolom-kolomnya udah jelas, semua ini udah pokoknya rapi lah. Bayangin datanya ini misalnya kayak gini. Misalnya kita mau pakai ini untuk machine learning. Ini data kayak gini nggak bisa langsung dimasukin ke machine learning modelnya gitu. Salah satunya adalah di behind the scenes kayak pas kita nge-fit linear regression model, semua data ini more or less ya mesti dijadiin angka gitu ujung-ujungnya. Karena behind the scenes itu basically just a bunch of matrix multiplications gitu ya kalau dari sisi matematikanya. Maka harus ada cara kita bisa pre-processing kolom ini menjadi kolom numerik gitu. Harus ada gitu. Kalau enggak ya nggak bisa di-fit ke modelnya gitu. Model-model typical tadi ya. Itu salah satu contoh kayak pre-processing. Nah, validation. Misalnya age-nya -10. Nah, kan masalah juga. Age kan nggak boleh minus kan. Cuma kan kalau misalnya data itu nggak di-validate, terus ada age yang minus, ya nanti machine learning modelnya akan garbage input, garbage output lah istilahnya gitu ya. Nah, lalu ada lagi null values. Ya, kalau sekarang misalnya gendernya null, gimana kita handle itu? Itu semua hal yang harus dipikirkan even kalau kita pakai service AutoML gitu ya. Google AutoML yang saya bilang tadi gitu. Nah, visualization, exploratory data analysis gitu. Ini semua kayak aspek-aspek yang sangat penting. Jadi saya pengen sampaikan tuh begini. Machine learning sekarang kayak tools-nya banyak banget untuk simplify kayak training machine learning model. Tapi ini bukan berarti bahwa teman-teman itu bisa langsung main apply. Jadi harus benar-benar mengerti kayak distribusi input dataset, output datasetnya tuh benar-benar harus dimengerti gitu. Dan untuk mengerti itu ya obviously perlu background knowledge di statistika, matematika, linear algebra gitu ya. Jadi itu nggak bisa istilahnya ya nggak bisa dihindari lah kalau pengen bener-bener ngerti gitu loh kayak semua hal ini gitu. Dan banyak lagi masalah-masalah berikutnya gitu ya. Setelah model itu jadi dan kita ready, oke nih kita udah punya machine learning modelnya lah, udah lumayan ngerti input datanya. Terus gimana caranya kita evaluate model ini tuh bagus atau enggak gitu. Misalnya kita udah train model ini, nanti kita deploy, terus gimana kita bisa prediksi errornya kira-kira bakal gimana gitu. Ini semua harus dipelajari sebelum kita actually deploy model itu ke production gitu. Karena beberapa decision dan target-target yang dikeluarkan model ini tuh bisa aja efek kayak downstream-nya tuh banyak gitu. Ya. Lalu saya kasih lagi list beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kita actually langsung loncat ke actually doing machine learning gitu ya. Datanya masuk akal atau enggak?
kita punya label cukup atau enggak. Misalnya tadi saya kasih contoh dataset Titanic itu ya, itu distribusi dari true value-nya berapa, rasionya 0,8 banding 8:2, 5:5. Jadi apakah data itu tuh distribusinya even atau enggak itu ngaruh juga kan ke model performance gitu. Lalu generalization gitu, data errors. Nah, explainability juga penting gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya tuh seperti kayak add-in saya, convince saya. Misalnya kita predik bahwa lender ini tuh bukan lender yang baik. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan dong prediksi itu tuh kayak kenapa gitu loh. Kenapa model ini tuh predik orang itu tuh bukan lender yang baik gitu. Itu juga sangat penting gitu. Dan banyak pertanyaan lainnya. Ini salah satu lagi yang saya pengen lihat kasih tunjuk nih. Ini dari paper linknya nggak di-include ya. Ini dari paper research paper dari Google. Mereka sharing kayak apa sih yang harus kita perhatiin tuh hidden technical debt ya untuk teman-teman yang teknis paham mengenai technical debt. Technical debt apa sih yang kita accumulate kalau kita tuh menggunakan machine learning system gitu. Jadi ilustrasi ini tuh harusnya menunjukkan bahwa tadi training the machine learning models itu yang saya tunjukin cuma 8 baris, itu cuma bagian kecil dari keseluruhan alat-alat dan teknik-teknik untuk actually make machine learning work in its entirety gitu ya, untuk the particular use case that you're trying to solve gitu. Banyak banget. Jadi jalan yang rewarding tapi juga jalannya berat gitu istilahnya. Oke. Gitu ya. Oke, jadi aslinya machine learning ini lebih ke arah statistik ya, bukan ke computer science-nya gitu ya, lebih banyak ya. Gitu soalnya tadi ada kayak analisa regresinya, gitu kan, terus ada grouping datanya, gitu kan ya. Gitu. Nah terus sebelum ngelanjutin ke bagian infrastrukturnya nih, gitu. Kira-kira di sini teman-teman pada ngerti nggak itu regresi itu apa, gitu kan? Terus tadi groupingnya itu gimana, gitu. Pada pusing kan? Ya udah nih, daripada pusingnya sekarang kita lanjut aja ya, biar makin pusing, gitu. Nah terus gini, jadi kita mau ngingetin lagi bagi teman-teman yang mau nanya, bisa langsung diketik di kolom chat ya. Soalnya di sini nggak ada Q&A soalnya. Itu terus nanti bakalan dijawab di akhir presentasi ini, gitu. Oke, ini langsung nyambung ke ininya ya, ke infrastrukturnya kan? Habis ini saya mau ngomongin dikit mengenai kayak infrastructure untuk nge-support kayak beberapa machine learning activities gitu ya. Iya, oke. Oke. Tapi tadi juga pertanyaan bagus ya. Misalnya apa sih machine learning itu apakah kebanyakan statistika atau ada komputer science-nya juga gitu. Sebetulnya kan banyak teknik-teknik ini yang berdasarkan dari statistika gitu ya. Cuma orang statistika tuh dulu tuh punya kelemahan di mana mereka tuh nggak punya cukup computational power gitu. Jadi zaman dulu komputer-komputer kan masih lelet gitu ya. Komputer-komputer sekarang ini compute tuh makin cheap, lalu kayak data storage tuh makin cheap, itu kan in the past kayak probably 10 or 20 years. Part of that itu actually ngebantu nge-fuel kayak perkembangan kayak teknologi-teknologi ini gitu. Makanya sekarang ini itu juga machine learning itu combination of kayak engineering dari kebagian computer science-nya lalu juga menggunakan statistika gitu. Karena begini, dulu orang-orang statistika itu mereka desain nih statistical model untuk bagian data ini. Lalu mereka reach a particular conclusion bahwa untuk data seperti ini, model seperti ini cocok gitu. Tapi kelemahannya apa sih? Kelemahannya dulu tuh mereka punya teori banyak, tapi begitu mereka coba aplikasiin ke data, mereka nggak punya data dalam jumlah besar gitu. Baru belakangan ini tuh data kita tuh jumlahnya tuh membesar sedemikian sehingga kayak bisa jadi insight-insight yang mereka pelajari dulu tuh ternyata invalid gitu. Karena orang-orang statistika dulu tanpa mereka punya background computer science untuk bisa mengolah kayak jumlah data yang besar itu, mereka nggak punya kesempatan untuk actually
mempelajari atribut-atribut tuh. Ya gitulah ya istilahnya. Kalau ngomongin kayak statistik dan machine learning gitu ya. Kenapa tren machine learning itu istilahnya baru sekarang gitu. Oke lah, saya pengen coba ngebut nih bagian apa namanya bagian infrastrukturnya. Ya moga-moga coba deh ya. Oke. Saya juga ada lihat beberapa pertanyaan, nanti coba saya jawab di bagian terakhirnya. Oke. Nah, untuk bagian big data infrastructure-nya yang saya pengen sampaikan itu adalah kayak gini. SQL itu masih sangat penting lah istilahnya sekarang. Kalau teman-teman familiar dengan konsep OLTP dan OLAP ya. OLTP itu di mana database itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan state dari application-nya kan. Misalnya kayak customer-nya ini udah bayar atau belum. Atau model-model seperti itulah ya. Nah, SQL dipakai di itu, tapi SQL juga dipakai di setting OLAP, di mana kayak kita mengagregasikan data time series dalam jumlah besar, lalu kita misalnya contoh use case-nya itu kita generate periodic business report harian nih, jumlah sales-nya berapa sih? Atau misalnya bulanan, kita bisa lihat tren gitu, oh sales-nya naik atau sales-nya turun gitu. Itu aplikasi dari OLAP gitu ya. Lalu saya ini, nah dari zaman dulu tuh misalnya kayak sebelumnya tren big data itu orang-orang nyimpen data ini kebanyakan tuh masih di bentuk-bentuk SQL database gitu. Nah, lalu pertanyaan saya adalah seandainya tabel itu jumlahnya membesar gitu. Dan analytical queries kita yang tadi kita tuh misalnya untuk generate report tuh jadi slow gitu. Nah, kan repot ya. Nah, lalu saya ingin lihat traditional SQL implementation, misalnya kita ngomongin MySQL, Postgres atau Microsoft SQL Server itu mereka hard untuk scale horizontally. Apa yang saya maksud? Kalau misalnya saya cuma punya satu node ya, satu node itu kayak satu server yang saya install Postgres, dan server ini jadi lambat karena load-nya terlalu gede gitu misalnya. Cukup susah gitu loh untuk scale horizontally in the sense that saya mau tambahin kayak servernya 10 biji lagi. Lalu saya installin Postgres dan semuanya bekerja secara itu susah gitu. Nggak impossible, kita bisa scale, tapi susah. Lalu kan obviously juga software-software ini typically dipakai untuk OLTP ya. Kalau misalnya kita launch analytical query yang a lot of group by, sum, average segala macam di database ini ya, ini kan actually akan bikin kayak the critical path jadi slow gitu ya. Nah, maka ini ada development yang big data framework yang disebut Apache Spark ini ya. Jadi tahun 2004 itu Google publish framework yang disebut MapReduce, yaitu berupa kayak cara untuk melakukan compute in a more kayak constrained paradigm istilahnya. Nah, lalu kelanjutannya itu Apache Spark. Saya nggak mau kebanyakan bahas MapReduce karena MapReduce ini zaman sekarang udah tergolong istilahnya kayak outdated technology gitu loh ya. Jadi Spark itu lebih depan, mungkin sekarang ini lebih populer, dipopularisasi juga oleh company namanya Databricks gitu. Lalu jadi begini istilahnya, Spark itu ngasih kita apa sih gitu kan? Kayak apa sih yang diberikan oleh Spark? Spark itu ngasih kalau misalnya kita bisa mengekspresikan komputasi kita within kayak Spark punya framework, maka Spark itu memberikan capability untuk memparalelisasi query ini ke banyak komputer gitu secara mudah gitu kan. Nanti dia akan atur kayak caching untuk data untuk query ini di sini, semua otomatis kayak diaturin Spark gitu. Nah, jadi yang saya mau kasih contoh tuh misalnya kayak apa sih? Jadi kayak dari tadi saya ngomong kayak a constrained paradigm of computation gitu ya. Saya mau kasih jadi kayak itu kayak apa sih? Contohnya seperti ini gitu. Ini classic example kalau misalnya buka Spark website, maka kita seandainya kita punya text file ya, istilahnya ini Shakespeare nih kayak very classical dataset juga, yang isinya kayak koleksi kayak karya literatur dari William Shakespeare gitu. Semuanya ada di dalam satu text file ini. Terus kita mau hitung kata-kata yang ada di dalam text file ini munculnya berapa kali sih? Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini kan. Jadi Spark ini tuh cuma ngasih kita beberapa primitif, yang saya sebut primitif itu contohnya flat map, map dan reduce by key ya. Map ini tuh untuk
for every kayak elemen di dalam kayak istilahnya the list of things gitu, kita mengaplikasikan kayak sebuah function kayak gitu. Lalu at the end kita mendapatkan kayak the word counts gitu. Lalu counts ini bisa kita query kan. Kita bisa tanya, oh jadi kata-kata yang paling sering muncul tuh yang mana sih? Oh ternyata white space muncul 500.000 kali. Ini kan kayak misalnya kayak data error lah atau apa segala macam gitu. Kita nggak mau include itu. Kalau kita nggak mau include itu, maka the next thing yang muncul, oh ternyata kata the-nya dipakai 23.000 kali gitu. Istilah gitu lah ya, word count tuh. Nah, kenapa saya bilang paradigm ini constraint? Karena kalau kita ngomong programming secara general, kita kan nggak dibatasi method-method ini ya, flat map, map, dan reduce by key, kita nggak dibatasi sama method-method ini gitu. Misalnya nih, saya mau coding biasa aja gitu. Bisa aja saya count the number of words menggunakan kayak for loop biasa ya. Jadi kayak pakai hash map, pakai map of the word to the counts. Lalu literally for every line, ini mirip kan sama yang tadi. For every line di dalam file itu, lalu kita split on the white space, kita mendapatkan all the words. Lalu kalau misalnya word ini ada di dalam map itu, ya kita initialize dengan 1. Kalau enggak, angkanya kita tambah 1. Lalu kita bisa juga pakai ini untuk query the same thing gitu istilahnya. Nah, tapi yang saya mau sebutkan itu adalah kita misalnya nih, kayak tadi, kita nggak bisa sembarangan pakai for loop gitu. Kalau misalnya pakai Apache Spark gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa kita lakukan di Apache Spark gitu. Nah, kalau kita bisa melakukan komputasi kita menggunakan Spark, maka Spark nanti otomatis akan memparalelisasi computation itu gitu. Nah, jadi insight-nya di mana sih? Nah, insight-nya ternyata kayak SQL program, SQL queries gitu, ternyata sangat mudah ditransform menjadi Spark program gitu. Jadi misalnya kita punya query seperti ini, itu gampang untuk diubah menjadi kayak Spark program tadi sehingga kayak underlying engine-nya tuh bisa memparalelisasikan komputasi ini gitu. Nah, makanya dari Apache Spark-nya sendiri tuh mereka bisa juga bikin ini bisa we can actually do SQL on top of Spark gitu. Nah, lalu large scale kayak OLAP style queries ini tuh bisa berjalan dengan cepat istilahnya. Nah, makanya Spark itu gunanya tuh seperti itu gitu ya. Nah, tadi saya udah ngomong nih, oke lah kita udah punya framework big data ini. Nah, terus tapi misalnya kita mau nyampe ke situ gitu, gimana caranya gitu? Kita masih perlu ngedesain kayak ETL proses untuk ngirim data-data itu ke environment yang lebih gampang untuk diolah Spark. Lagi-lagi yang pentingnya itu kita nggak mau kayak hit the production database gitu menggunakan Spark. Karena Spark itu parallelize bisa basically ya di dosing kayak ya contoh-contohnya seperti ini gitu ya. Nanti bisa di Google sendiri gitu. Nah, lalu misalnya kita tuh punya periodic workflow gitu. Misalnya bisa pakai Airflow gitu lah ya. Ini cuma tool untuk ngebantu kayak proses-proses ETL itu dijalankan gitu. Lalu beberapa hal yang di pay attention pas kita mau transfer data itu tuh, apakah kita tuh misalnya kita punya database customer, apa kita copy secara langsung gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya kayak, kalau misalnya kita tuh analytical query, workload-nya tuh cenderung lebih group by banyak row gitulah ya, tapi kita cuma ngeliat beberapa kolom gitu, kita nggak banyak row based access, maka data itu harus diolah sedemikian sehingga formatnya diubah. Lalu di normalization itu kan kita diajarin nih kalau database design kita nggak boleh nge-repeat data kan karena very wasteful on storage kan. Jadi misalnya kayak customer nih, ada satu customer address-nya 5 gitu. Kan kita nggak mau punya satu table customer di mana customer itu diulang 5 kali dengan address yang berbeda-beda. Kan kita pisah nih customer satu table, address satu table, lalu customer ID kita link ke address table ini menggunakan foreign key gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kayak analytical workload gini actually kadang-kadang di normalization tuh lebih bagus gitu. Karena kita nggak mau actually doing too many joins gitu di Spark gitu. Lalu emphasis in horizontal scalability ini tadi saya udah bahas. Nah, lalu ya untuk recap-nya ya gitulah ya. Istilahnya kayak
secara singkat dan mungkin kurang jelas kenapa model-model seperti Apache Spark SQL atau Google BigQuery itu bisa proses large amounts of data tuh karena ada shift gitu dari awalnya menggunakan database lalu menggunakan kayak platform seperti ini gitu. Oke. Beberapa slide terakhir, saya punya beberapa slide terakhir lalu mungkin saya bisa balikin ke ini ya, ke hostnya ya, ke Bimo. Saya mau sharing aja beberapa practical tips gitu kalau misalnya mau mulai ML gitu. Jadi tadi saya yang bilang statistika dan linear algebra sayangnya menurut saya nggak bisa lepas tangan aja gitu dan nggak ngerti sama sekali gitu aplikasinya di mana di belakangnya gitu. Maka sign up misalnya contohnya ikut Coursera-nya Andrew Ng. Andrew Ng ini kebetulan kayak profesor saya dulu yang ngajarin machine learning juga di Stanford. Itu beliau yang ngajarin. Lalu getting familiar with the terms yang seperti saya bilang tadi, regression, classification, generalization, gradient descent, segala macam term ini penting lah. Dia akan ajarin gitu. Term-term ini artinya apa sih? Nah, lalu kalau bisa ambil lagi courses dalam statistika dan probability theory. Itu penting banget. Basicnya itu sangat penting gitu ya. Nah, lalu platform-platform yang typically dipakai di data analysis ecosystem boleh dieksplor. Baik sekali gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman tuh punya dataset, langsung aja masuk. Misalnya nih, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini pertanyaan-pertanyaannya yang sangat tipikal kita pengen jawab kalau kita lagi exploring kayak the dataset gitu ya. Bahkan sebelum kita mulai machine learning analysis-nya gitu. Nah, oke. Nah, ini beberapa tadi saya nggak bahas, tapi ya nggak apa-apa. Google aja gitu. Karena zaman sekarang, ya apa sih nggak bisa jawab Google gitu ya. Oke. Nah, summary nih. Jadi, kalau saya ngomong di industri ya, yang lagi ngetop-ngetopnya tuh bukan machine learning doang sih rasanya. Big data tuh juga penting gitu. Jadi, perlu satu orang yang benar-benar master ngerti lah machine learning, statistika, probability. Mungkin ada kecenderungan orang-orang tuh lebih ke arah situ gitu. Mereka suka analisa data gitu. Tapi ada lagi satu kategori engineer gitu ya, yang di sini typically disebut data platform engineer. Nah, mereka tuh yang mikirin contoh-contohnya tuh kayak kita mau analisa data big data ini kayak platformnya pakai apa, interface-nya apa, cara mindahin data dari production setting tuh apa, gimana caranya tuh dia mikirin. Itu yang di sini tuh typically disebut personanya data engineer, data platform engineer tuh contohnya seperti itu ya, data engineering, ETL workflow segala macam. Sementara kalau di bagian machine learning-nya itu data scientist, machine learning engineer. Nah, ada dua jenis persona nih kalau di kayak dunia data itu istilahnya ya. Jadi tergantung dari ketertarikan minat teman-teman masing-masing begitu. Rasanya lebih menarik system work-nya atau lebih menarik analysis work-nya gitu. Bisa masuk ke dua bidang ini gitu. Oke. Satu lagi yang saya pengen sebut tuh adalah machine learning itu bukan silver bullet ya, istilahnya bukan kayak satu solusi yang menjawab kayak semua hal. Karena paling penting problemnya masih harus di-define dengan jelas. Asumsinya dari data dan model tuh harus ngerti, paham jelas gitu ya. Lalu effort dan time yang kita akan spend untuk ini tuh banyak gitu. Jadi itu sekedar sharing dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya gitu. Lalu waktunya bisa saya berikan balik ke Bimo gitu ya. Ya, oh ya oke, thank you itu buat sharingnya. Ini sangat menarik ya, gitu soalnya ini yang jadi silver bullet dari seorang yang belajar statistik malah aslinya ya. Soalnya jadi punya kekuatan komputasi di untuk bidang statistik malah. Soalnya kan yang biasa dipakai itu buat mengolah data itu kalau misalnya ada teman-teman yang belajar statistik tuh namanya SPSS gitu ya. Tapi ini lebih gimana ya? Karena hasil dari komputasi itu sendiri bisa dipakai untuk belajar lagi oleh machine learning-nya itu. Ya, ya gitu. Nah, terus saya mau ngingetin buat teman-teman sebelum kita masuk ke Q&A ada bisa dilihat di kolom chat itu ada Google Form gitu. Itu isinya adalah
kira-kira pengaplikasian AI, machine learning di AdIns itu kayak gimana ya? Maksudnya area of improvement-nya itu apa? Gitu. Dan end in mind-nya apa gitu. Jangan cuma kayak oh ya udah biar keren aja gitu. Atau habis itu sumber datanya yang mau dipakai itu mana gitu. Karena kan percuma aja kalau misalnya ada AI gitu, ini ada suatu produk yang canggih tapi dia nggak tahu mau belajarnya pakai data apa gitu kan. Itu terus gimana sih buat klasifikasiinnya gitu. Misalnya buat tadi contohnya dari Ivan adalah buat credit scoring ya, untuk menentukan mana debitur yang kredibel gitu kan. Nah, itu kan digolongkan lagi jadi oh ya kira-kira ini nih orang bakalan ini nih apa namanya? Mobilnya diambil tapi nggak dibayar terus ngilang gitu. Ada juga oh ya ini orang sudah pasti ngelunasin kok gitu kan, itu bisa diklasifikasiin lagi gitu. Atau mungkin ada lagi contohnya itu untuk collection scoring gitu. Kalau dari saya ya, jadi kayak gimana sih mengklasifikasikan orang yang harus diprioritaskan untuk ditagih gitu sama si kolektor gitu. Apakah di telepon doang udah langsung bayar atau harus didatengin dulu baru bayar gitu kan ya. Gitu kan nggak perlu misalnya orang yang cukup di telepon doang langsung bayar tuh harus didatengin ke rumahnya, dibentak-bentak dulu, itu kan itu buang-buang main days collection-nya juga, gitu, kolektornya juga kan, gitu. Itu seperti itu kira-kira teman-teman yang buat di apa? Yang buat diisi di Google Form itu, gitu. Nah terus ini tadi juga kita ada sudah ada beberapa yang ngisi, gitu. Dan yang menariknya adalah yang mengisi formnya itu kebanyakan untuk topik webinar selanjutnya itu tertarik dengan yang urusannya hacking dan phishing itu, tapi untuk security-nya malah rendah gitu. Ini apakah teman-teman ini lebih tertarik menjadi tukang copet apa gimana gitu ya, saya nggak tahu ya. Gitu gitu. Terus ini sudah ada, langsung saja ke Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan secara langsung ke Ivan. Itu yang pertama itu ada dari ini dari Kotobi. Itu bisa langsung ditanyain. Iya, halo. Terima kasih banget nih sama Ivan. Ini malam-malam nih ya lo sekarang di sana ya? Iya, di sini jam berapa ya? Di sini jam 8 malam, jam 8.15. Oh iya iya. Nah, Heeh. gue cuma tertarik gini. Gue pengen, maksudnya gue ada tadi kan malah menyambung yang lo sampaikan, sorry, bahwa kalau uh, mau melakukan kayak regresi itu kan kita perlu prepare dulu datanya, nggak bisa cuma asal cemplung, nggak bisa tuh data-data kosong, data-data nol, dan data-data string itu kan harus di-convert jadi integer dulu gitu ya. Nah, gue itu juga sebenarnya sangat ya sekarang di tim saya ini pekerjaan mengkonversi dan mengcleansing data itu tuh sangat-sangat makan waktu banget. Nah, terus gue tuh googling gue ketemu ada statement begini bahwa kan algoritma yang regresi kan itu ya kelas regresi ya. Nah, katanya kalau algoritma itu yang masuk dalam keluarganya family tree, masuk dalam keluarganya decision tree kayak random forest, XGBoost, intinya secara inherent itu si decision tree base itu tuh gue nggak perlu katanya, ya null data ya null aja, ya string aja. Mereka si decision tree based algorithm itu tuh lebih bisa menghandle itu, dan itu is fine with them gitu ya, walaupun null itu tetap nggak baik ya, tapi setidaknya lebih secara inherent tuh lebih kuat lah ya, lebih reliable hasil yang nanti model yang dihasilkan. Nah, maksud gue pengen minta pendapat dari lu dong yang mungkin sudah berkecimpung di dunia analytics ini, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke. Iya benar ya. Jadi tadi saya nggak ngebahas decision tree, tapi benar, memang ada kelas algorithms
actually sekarang ini even kayak random forest tuh udah termasuk kayak classical machine learning gitu loh ya. Satu lagi hal yang tadi saya belum bahas, sorry ini kebaikan digress, deep learning gitu. Waduh itu panjang lagi ceritanya, tapi itu kapan-kapan deh. Oke, random forest. Kalau kita ngomongin decision tree, saya agree tadi dengan statementnya itu bahwa dia bisa obviously ngehandle kayak integers, strings dan bahkan null values gitu loh ya. Karena yang namanya decision tree ya bisa aja kita ngomong kayak istilah decision tree kan basically kayak ya a lot of kayak if conditionals gitu sih inherently kan. Kayak if kolom A nih value-nya kayak null, maka lanjut ke decision tree lanjutnya gitu. Atau if kolom A nih value-nya true atau kolomnya A ini value-nya false, semua kayak bisa dihandle masing-masing gitu. Decision tree itu benar tadi yang dibilang Toby bahwa dia nggak perlu convert jadi kayak numeric values gitu. Tapi dan satu lagi hal bener juga kayak random forest itu kalau nggak salah saya juga pernah make gitu ya buat kayak project di kelas gitu random forest. Kalau nggak salah generalization ability-nya itu juga lebih bagus gitu ketimbang kayak linear regression biasa gitu. So it's definitely kayak quite an interesting area to explore gitu ya kalau mau pakai random forest. Apalagi typically untuk data-data yang tipenya kayak tabular gitu loh. Kan lain hal lagi kalau misalnya kita ngomongin data yang kayak image atau kayak natural language processing gitu kan itu lebih ribet lagi. Tapi rasanya di industri kalau misalnya kebanyakan kayak model-model financial data gitu dan kita pengen kayak either do one of the two things kayak tadi yang saya bilang, either regression atau classification. Ada random forest models for both of them gitu. Ada random forest regressor, ada random forest classifier juga gitu. Dan random forest, jadi itu sih kalau mengenai decision trees ya. Ya, oke. Thank you penjelasannya. Ya, thank you Ivan. Ini kebanyakan pertanyaannya dari add-ins ya. Itu mungkin teman-teman dari BINUS, ayo silakan kalau yang mau nanya. Gitu mumpung ada ahli di sini. Jadi ini kesempatan yang mungkin cukup langka gitu ya. Gitu terus ini saya lanjutin ke Henry Saputra. Silakan. Ya, halo Ivan. Halo. Ya, nah ini sebenarnya ada sedikit pertanyaan ya tentang machine learning. Kalau misalnya yang supervised gitu ya kayak regresi, maksudnya tadi nebak mau ini good lender atau enggak kan itu maksudnya kita bisa ukur ya, maksudnya nanti prediksinya kita itu seberapa persen yang akurat gitu. Tapi kalau kayak rekomendasi sistem gitu, maksudnya gimana kita tahu model kita itu sudah cukup bagus untuk kita bisa implement ya gitu. Itu sorry aku ada dua sih. Yang pertama, nah yang kedua ini kan tadi aku dengar ada ETL, terus ada Denomize. Aku asumsiin itu mungkin data warehouse kali ya. Nah sekarang maksudnya kalau nah ini kebetulan aku kan juga ngerjain data warehouse ya. Kalau tradisional data warehouse itu seringkali dia punya kendala bahwa untuk olah data dari awal sampai akhir itu butuh waktu yang cukup lama gitu, karena mesti bikinnya bertahap gitu kan, banyak tahapannya. Nah maksudnya kalau menurut pengalaman Ivan sendiri, apa data warehouse tuh maksudnya apakah sudah ada evolusinya gitu. Itu sih. Okay. Ya, thank you. Yuk, saya mau jawab yang recommender system tadi itu ya. Itu benar sih, ya, menarik sih pertanyaan itu. Jadi ada beberapa hal seperti misalnya, typically evaluating machine learning systems itu ya, kita punya dataset, itu biasanya kita partisi kan. Satu tuh kayak training dataset, istilahnya data yang kita pakai, yang kita akan fit ke machine learning modelnya. Lalu kita punya disebut kayak held out test set. Test set ini kita sisihkan gitu. Lalu nanti kita
learn lalu kita train kita evaluasi di test set kayak kira-kira gimana gitu. Nah, cuma pertanyaan menariknya tuh tadi adalah, nah kalau recommender system kayak tadi, misalnya kita pakai teknik yang collaborative filtering, kan datanya harus ada di sana semua gitu, user sama produknya kan. Kalau misalnya nggak ada di sana, gimana kita mau evaluasi? Nah, kalau dalam kondisi itu kayaknya contohnya harus lebih online gitu. Jadi kalau di situ kita nilai recall-nya gitu. Jadi dalam contoh begini, misalnya kita rekomendasiin produk ini ke customer itu kira-kira dia klik atau enggak gitu nanti. Nah, pengevaluasiannya nih harus online gitu, secara online. Jadi kita harus deploy lalu kita ya harus lihat customer-nya klik atau enggak gitu. Oh, Kalau oke, oke. menggunakan algoritma kayak tadi gitu. Karena limitasinya tuh adalah usernya tuh harus ada di sana, baru kita bisa actually make predictions mengenai that particular user gitu. Oke, Nah, berarti ini deploy dulu baru kita bisa evaluate gitu ya. iya. Oh, iya. Oke. Menarik juga kan. Jadi nggak semuanya pukul rata gitu. Nggak semuanya bisa kita evaluasi dulu baru kita deploy gitu. Ada juga jenis-jenis Oke. kayak gini recommender system di mana ya, waduh ya sudah kita deploy lalu kita lihat gitu kayak recall-nya itu oke atau enggak gitu. Oh, I see. Oke. Ya, make sense ya. Nah, itu satu. Lalu tadi pertanyaan lanjutnya tuh yang traditional data warehouse punya banyak kelemahan gitu ya. Jadi data warehousing solution nih belakangan nih kalau di sini sering lihat nih misalnya contoh-contohnya tuh kayak AWS Redshift atau kayak Snowflake gitu ya. Rasanya sih misalnya kayak tadi tuh contohnya kayak ETL-nya lama gitu ya. Itu saya kan perlu tanya juga tuh misalnya kayak lambatnya tuh kenapa gitu. Cuma memang prosesnya tuh bisa aja kayak gini, karena kalau kita lagi proses data ETL bisa aja nightly gitu kan ya. Jadi nightly datanya tuh kita pindahin ke kayak another kayak data warehouse solution gitu. Nah, bisa jadi kayak mungkin kayak software yang digunakan untuk data warehousing ini actually nggak bisa scale dalam jumlah besar gitu. Mungkin kalau kayak gitu bisa aja kita ganti data warehouse kayak storage-nya tuh langsung kita submit ke Google apa ya, kayak Azure Data Lake gitu, atau kayak jadi environment-nya langsung aja dipindahin ke cloud provider. Begitu udah datanya udah masuk ke sana, analisanya jadi lebih gampang gitu kan. Itu salah satu gitu misalnya. Jadi misalnya sekarang tuh kemarin tuh sempet juga sih ngomong-ngomong kebetulan background sama chatting sama Kotobi gitu ya. Nah itu kan dia juga sempat bahas juga nih, agak lambat gitu, painful gitu. Seingat saya data warehousing solution-nya kan juga pakai kayak Oracle atau Microsoft gitu kan ya. Microsoft. Microsoft yang mungkin lokal gitu. Nah, mungkin salah satu jalannya tuh instead of ETL-nya dimasukin ke software data warehousing itu langsung aja pindahin ke cloud gitu. ETL-nya arahin ke sana, kumpulin datanya itu di sana gitu. Nanti begitu datanya udah masuk, formatnya udah bener di sana, ngolahnya itu lebih gampang gitu. Soalnya langsung aja spin up kayak compute resources kayak di cloud, pakai Azure kayak Databricks atau apa, langsung do SQL query on the data gitu. Itu ETL prosesnya mungkin bisa di-improve kayak gitu. Maksudnya Ivan bahwa kita ETL-nya biar di lokal, tapi destination-nya itu yang ke cloud gitu ya. Jadi semua data yang di cloud itu mostly lebih cepat gitu. Iya, Kak, ETL-nya lokal kan probably gara-gara kayak ininya on-prem gitu ya. Deployment-nya on-premise ya. Misalnya kayak kita punya database macam-macam convince di deployment di mana-mana kan itu I guess on-premise gitu ya. Ya, sekarang yang kita lakukan itu ya. Nah, kan berarti nyedotnya kan mesti kayak nggak tahu tuh gimana settingnya tuh nyedot data dari OLTP database-nya masuk ke environment balik untuk diolah itu kan saya kurang gitu familiar lah istilahnya gitu. Iya. Atau hal lain yang mau saya mention itu perlu ada pernah dengar misalnya streaming data gitu ya. Iya. Jadi seiring datanya tuh masuk ke OLTP itu kita record kayak change event-nya gitu, lalu event-nya kita stream langsung gitu ke cloud. Itu bisa juga gitu. Misalnya kayak motong waktu
daripada kita pakai batch kayak processing setiap night atau misalnya every 2 days gitu, kita langsung aja mikirin gimana caranya sih kita bisa langsung nge-stream data ini ke cloud gitu, biar kayak data ingest-nya tuh lebih real time gitu. Lalu kita accumulate di kayak kayak data warehousing solution kayak yang udah di provide sama Azure atau Google atau Amazon gitu, dan langsung computation-nya kita olah di sana langsung gitu. Itu bisa juga lebih gampang kayak gitu. Jadi di stream datanya instead of kayak batch ETL, kayak periodic batch ETL gitu. Mungkin. Oh, I see. Oke, sudah cukup menjawab? Ya. Ya, Oke. udah cukup ya. Thank you, Pan. Thank you, sama-sama. Ya, oke. Ini untuk yang Google Form-nya tadi sudah banyak ya yang mengisi, dan ide-idenya cukup menarik sih. Soalnya tadi ada yang memberi ide buat bikin chatbot, ada yang customer profiling, gitu kan, based on consumer behavior-nya, gitu. Terus ada tadi credit scoring, collection scoring, gitu. Terus ini ada, ini kira-kira ada nggak yang mau ada nggak yang mau menyampaikan idenya langsung gitu, yang merasa, wah ini rasanya AdIns butuh banget gitu. Ada yang mau sharing nggak teman-teman? Keren-keren ya. Nah, ini nih, orang Indonesia tuh begini nih, ya kan, kalau misalnya diberi kesempatan gitu, nggak ada yang mau, nggak ada yang ngacung, itu maunya ditunjuk, ya kan? Itu Pepi tuh ngisinya Waduh. kayak mengarang tuh. Coba mungkin boleh diceritain cerpennya Pepi. Namanya novel, Infamous Pepi loh namanya. Infamous Pepi. Aduh gimana ya bro, gue takutnya kayak ide ingusan gitu bro. Sebenarnya bisa dibaca ya, kenapa gue harus bacain gitu. Ya intinya sih aku kepikirannya itu yang pertama ya, berhubung aku kan anaknya convince banget, jadi sorry ya, otakku itu sudah 98% convince. Jadi ya aku nggak tahu bisa atau enggak, tapi bayangan aku tuh gini, apalagi di masa-masa pandemi ini kan sebenarnya kayak penjualan menurun kan buat MF. Jadi katanya kita harus berpikir bagaimana kita bisa membantu klien kita. So bisa nggak sih dari data-data itu kita justru bikin tools buat kita itu kasih makan ke telemarketer ataupun sales itu tuh data-data yang tepat guna gitu, dalam artian dengan semua data yang kita punya, datanya convince kan banyak banget ya. Maksudnya kita bisa tahu, orang ini tuh setiap 5 tahunan suka ganti mobil loh. Mendingan lu tawarin deh paket buat mobil baru. Dia tuh sukanya yang SUV loh, daripada sedan lu tawarinnya yang begini. Terus juga misalnya kita kan punya data kartu keluarga juga. Anaknya tuh sebentar lagi sudah mau masuk sekolah loh. Kita mungkin ada kerjasama dengan sekolah mana, kita tawarin, misalnya dana buat pendidikan dan lain sebagainya. Terus juga mau lebaran, ya kita tawarinnya pada saat lebaran, bukan Pak ada promo lebaran buat orang yang ngerayain Natal, kan kayak nggak tepat guna gitu. Ya ini aku nggak tahu ya, ini ide-ide aja gitu. Yang kedua sih yang jelas robot lending sih, karena menurut aku ya kita ini maksudnya untuk approval sendiri kan di Multifinance masih konvensional banget ya, masih di-approve by orang. Kadang juga isunya orangnya cuti, orangnya sakit, approvalnya nyangkut, terus gimana, nggak bisa gerak dan lain sebagainya. Sedangkan fintech, even Kredivo ya, yang di belakangnya BFI itu minjemin 30 juta, wah itu mah udah 5 menit nggak pakai nunggu, udah approve dan lain sebagainya. Sudah kita effortnya di kita, add-ins, di convince-nya juga susah ngurusin approval-nya. Kadang kalau ada mau rubah fitur dan lain sebagainya juga effortnya gede, terus orang-orangnya sendiri juga tadi kan ada cuti, ada sakit. Maksud aku itu terlalu ini sih, kayak kurang mungkin kurang kompetitif ya dibandingin fintech zaman now menurut aku. Nah terus yang ketiga memang kita suka membanggakan kita punya SLA, datanya tuh ada. Nanti bisa keluarin report, bisa pantau dan bla 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 bla. Cuma namanya data, kalau kita cuman ada, mostly ya menurut aku pribadi, biasanya orang itu nggak akan nganalisa atau gimana. Nah, yang saya sarankan kita sudah punya datanya. Nah, itu tuh kita akan justru kita yang harusnya bisa analisa, ngolah dan cekokin datanya. Jadi misalnya ini loh di Multifinance lu itu rata-rata isu bermasalah itu di proses ini.
oh sering banget loh aplikasi itu return bolak-balik gara-gara kesalahan ini dan lain sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya lagi ini buat bantu marketing mereka buat bikin apa ya produk gitu package apa sih? Biasa kan marketing sama collection kan suka berantem ya. Marketing maunya masuk data kencang, collection maunya dapatnya yang bagus. Oh ya udah, kita coba bikin yang tepat guna. Misalnya, rata-rata kalau dokter yang ngajuin tuh semuanya 99% lancar. Ya udah kita saranin marketing bikin apa? Produk buat dokter gitu dengan gimmick-gimmick yang lebih menarik, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau DP-nya 30% itu rata-rata 95% lancar. Oh ya udah kita bikin produk dengan DP itu minimal 30%, tapi di situ kita kasih banyak hal yang menarik gitu. Nah, yang terakhir mungkin relate juga apa namanya? Kolektor ya. Kolektor itu kita sekarang itu terlalu mungkin sedikit banyak udah mulai bergerak, tapi maksud saya begini. Ini saya juga nyambung sama yang tadi pada bilang, kolektor itu mungkin kalau udah OD lebih dari 5 misalnya, udah berpindah dari desk call ke field call. Tapi apakah benar field call itu kadang ada yang memang resource-nya sedikit, ada yang resource-nya banyak. Kalau field call sehari-hari itu tasnya banyak, maksud saya, bisa jadi dia kan juga nggak kepegang kan. Jadi gimana caranya yang dia urus itu hanya yang tepat guna. Misalnya kita contoh, customer itu setiap bulan selalu terlambat, tapi selalu di bawah 10 hari. Nah, ini mungkin kemungkinan karena dia tanggal gajian sama tanggal jatuh tempo kreditnya itu enggak cocok. Makanya dia selalu nunggu tanggal gajian baru bisa bayar. Tapi dia always bayar. Nah, yang kayak gini tuh kita bisa kasih info ke kolektor, lu nggak usah samperin lah, buang-buang waktu ke sana, cuman buat nyamperin toh dia nanti pasti bayar. Mungkin by telepon aja atau by apa. Dan kita juga bisa menawarkan, Pak, Bapak ini kan selalu jatuh tempo ya, selalu terlambat. Ini karena gajiannya nggak cocok kan? Gimana Pak? Bapak mau ngajuin aja nggak perubahan tanggal jatuh tempo? Jadi bagi customer juga saya rasa mungkin kayak wah multi finance-nya ngerti gue banget gitu. Jadi lebih ada bonding gitu dengan multi finance ya, bisa jadi customer yang loyal gitu maksud gue. Ya demikianlah ide ingusan dari saya. Terima kasih. Saya mau komentar. Soalnya bagus banget. Ini luar biasa ya. Maaf loh, Pan, ini cupu banget. Enggak, sama sekali enggak. Jadi gini, jadi saya mau jujur juga nih, dari sudut pandang saya tuh orang infrastruktur gitu, saya lebih sistem gitu. Jadi, karena nggak ngerti, kebanyakan tuh kondisinya tuh karena nggak ngerti konteks sama domain expertise dari datanya itu, nggak bisa kebayang ide-ide kayak gini gitu. Makanya kayak input dari orang yang ngerti use case apa segala macam tuh penting banget. Ini tuh contohnya gini. Jadi luar biasa lah. Ini saya super salut deh. Jadi a lot of this bisa dijadiin kayak data produk kan istilahnya kan. Misalnya kayak robot landing itu. Betul. Robot landing itu kan misalnya saya mau kaitin ke tadi yang saya bahas itu kan contohnya kan klasifikasi ya. Kan karena kita mau ngejawab berdasarkan data-data yang kita punya tuh approve atau enggak, yes or no gitu kan. Dan ini tuh maksudnya sangat fit ke framework yang tadi saya bahas tuh classification gitu. Nah, terus kayak apalagi itu tadi ya. Jadi kayak tadi saya lihat kayak misalnya yang SLA gitu. Nah, itu saya rasa lebih kayak ke analytics lah ya istilahnya. Mungkin nggak perlu misalnya kita pakai machine learning kalau kita bisa kayak kategorisasikan kayak beberapa kayak senario-senario yang cukup menarik dan dari datanya itu bisa kita pantau gitu. Dari sudut pandang kayak ini pertanyaan-pertanyaan cocok banget tuh dijawab kalau misal datanya itu udah dalam format yang benar, sehingga kita bisa melakukan kayak interactive Spark queries untuk nge-explore kayak data-data yang ada gitu. Dan setelah kita udah konfirmasi dan kayak programnya benar, kita jadiin aja itu kayak misalnya periodic reporting gitu. Jadi langsung keluar nih semua senario-senario kayak misalnya everyday kita bikin, orang-orang yang misalnya aplikasinya macet gara-gara kayak ini tuh sekian banyak orang gitu ya. Lalu aplikasinya macet gara-gara ini, gara-gara X, alasan Y, alasan Z tuh muncul kayak berapa orang. Ini data analytics banget. Jadi menarik banget lah ya. Terus tadi yang bikin tools untuk menganalisa dan memberikan lead data buat telemarketer. Wah, itu saya juga mesti mikir lagi. Tapi ide-idenya top deh pokoknya. Luar biasa. Thank you. Ya, oke. Thank Ini you buat sharing juga. Ya, thank you buat Ci Pepi buat curhatannya. Itu keren sih, itu oke sih.
Gitu. Terima kasih. Ini bukan curhat. Kalau curhat mungkin 1 jilid. Iya. Nulis novel lain lagi ya, Ci. Ya, oke. Ini ada masuk pertanyaan dari Binus, Nicholas Yesua, itu bisa open mic. Hadir, Kak. Ya, silakan. Oh ya, ini saya mau nanya untuk Kak Ivan. Sebelumnya maaf ya kalau misalkan pertanyaannya kayaknya beginner banget, soalnya memang saya baru belajar machine learning. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Terima kasih juga udah mau nanya. Thank you. Jadi sebelumnya saya kan ada belajar mengenai PySpark ya. Tapi kalau dalam Python-nya sendiri saya masih beginner banget. Jadi menurut Kakak seberapa beda gitu sih mengenai PySpark dengan Python dalam belajar machine learning? Kayak mengenai fungsi atau pengaplikasiannya. Nah, terus Kak, ini sekalian pendapat Kakak gimana sih mengenai R gitu dalam pembelajaran machine learning sama data mining? Gitu, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Nah, tadi kan saya sempat bahas nih, ini pertanyaan menarik juga sih. PySpark itu sendiri kan kayak basically Apache Spark yang tadi saya bahas itu. Secara implementasinya ada beberapa bahasa gitu ya. Jadi bahasa utamanya saya pakai tadi itu Scala, tapi Spark itu juga ada implementasi dalam bahasanya Python, lalu juga ada implementasi dalam bahasanya R gitu ya. Jadi kalau ditanya, oh udah belajar PySpark tapi Python-nya masih beginner. Well, sebetulnya menarik juga karena dengan menggunakan PySpark sebetulnya ya udah belajar Python gitulah istilahnya lah ya. Nah, sementara untuk PySpark sendiri aplikasinya cukup banyak untuk kayak data analytics yang model-modelnya tuh processing data dalam jumlah besar, misalnya cuma kayak simple map, simple reduce, sama kayak analytic. Walaupun Spark sendiri itu punya framework untuk kayak machine learning gitu ya. Jadi very similar tuh kayak yang tadi saya pakai itu scikit-learn. Spark juga punya Spark ML di mana kita bisa kasih data frame lalu dia juga kayak basically kayak train machine learning model sendiri gitu. Jadi sebetulnya ekosistemnya juga udah lumayan campur aduk lah ya. PySpark juga bisa dipakai buat hal-hal seperti itu gitu. Nah, lalu untuk machine learning-nya sendiri itu sebetulnya lagi-lagi tergantung interest-nya ya. Kalau misalnya pengaplikasiannya itu data-data yang bentuknya tuh tabel gitu. Sebetulnya misalnya contoh-contohnya scikit-learn atau Spark Machine Learning, Spark ML itu sebetulnya menurut saya cukup gitu. Nggak perlu loncat-loncat sampai kayak model-model yang deep learning gitu lah ya istilahnya. Karena deep learning tuh punya masalahnya sendiri gitu. Nah, sementara kalau misalnya lebih tertarik ke natural language processing atau kayak image data, nah kayak gitu-gitu tuh baru kita ngomongin ke framework lainnya, misalnya kayak TensorFlow atau PyTorch. Nah, itu lebih ke arah-arah yang kayak deep learning lah ya istilahnya. Jadi menurut saya punya fundamental understanding of kayak Python programming language sendiri itu penting banget lah, apalagi di zaman ini. Kalau ngeliat TIOBE index ya sekarang kalau nggak salah Python udah ranking 2 gitu. Kalau nggak salah udah nembus Java gitu. In terms of like most popular kayak programming language. Jadi being proficient in Python itu kayak menurut saya penting banget sih zaman sekarang. Apalagi in terms of kayak being familiar dengan data analysis ecosystem gitu ya. Kayak tadi Pandas atau NumPy atau model-modelnya gitu. Sedikit lagi mau bahas PySpark sama Pandas bedanya apa sih? Well, kalau PySpark kan kita bisa menggunakan Spark framework-nya sendiri yang underlying itu untuk melakukan computation dengan skala besar ya. Lalu menggunakan kayak banyak komputer gitu. Kalau Pandas ya API-nya mirip PySpark dalam artian bahwa kita tetap dealing with data frames gitu. Cuma Pandas ya lebih kayak single ini kan, cuma bisa di satu komputer aja gitu. Nah, sekarang pakai satu atau yang lain gitu, ya tergantung. Apakah datanya nggak cukup di satu komputer, ya pakai PySpark. Kalau datanya cukup di satu komputer, nggak perlu pakai PySpark, pakai Pandas aja. Karena lagi-lagi ada beberapa computation yang bisa kita lakukan lebih mudah di Pandas, tapi di Spark lebih susah gitu. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, R ya. R sih ya lebih seringnya sih saya ngomong belajar Python aja lah daripada belajar R. Ya sebetulnya konsepnya rada mirip-mirip, cuma Python itu ekosistemnya lebih banyak gitu. Jadi kayak kalau belajar Python
untuk data analysis nanti mau bercabang ke Python untuk kayak general programming itu lebih gampang, kayak orang lebih punya use case-nya gitu. Istilahnya market value lebih banyak lah daripada kalau R itu benar-benar kayak usually fokusnya itu benar-benar statistik gitu. And then kayak these days kayak everything we can do in R usually you can do in Python kayak for things that you actually care to do gitu. Jadi gitu ya. Saya rasa kayak some of my thoughts buat pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaannya bagus, thank you banget buat pertanyaannya. Thank you Kak Ivan. Ya, thank you buat jawabannya. Gitu. Terus kita ini mau ada lagi masukan untuk yang penerapan machine learning di At-Ins dari Sang Putu. Sang Putu ada? Masih ada di ruangan? Oh, kayaknya udah nggak ada ya. Ini jadi di sini itu dia bilang relatif simple. Pada website At-Ins dapat ditambahkan fitur chatbot melalui machine learning dalam mempelajari nature of human language. Itu sehingga pengunjung tidak harus menggunakan WhatsApp untuk menghubungi dalam mempermudah user experience, gitu kan ya. Nah ini kira-kira kalau boleh tanya ke Ivan, apakah modelnya ini nanti akan mirip sama SimSimi gitu? Karena kan maksudnya gini, yang masukin datanya itu apakah dia akan belajar terus dari si user atau kita sediain data gitu? Lebih baik gimana? Sorry, tadi bilang modelnya mirip apa? SimSimi. Itu maksudnya gimana? SimSimi. Nah, pernah main SimSimi nggak? Itu Siri versi lokal kayak. Iya. Enggak sih, bukan Siri, tapi memang ini. Memang chatbot. Itu chatbot digabung ke chat engine-nya gitu. Jadi itu satu aplikasi sendiri. Iya, betul. I see. Gitu. Oke. Chatbot ya. Satu yang saya mau ngaku juga lah. Satu, saya tuh bukan expertnya kayak natural language processing gitu ya. Jadi secara garis besar ya yang ngerti lah biasanya kalau kayak language models itu pakainya kayak RNNs gitu ya. Cuma satu hal yang jump out dari ide fitur chatbot ini, saya nggak tahu ya, dataset saya kurang familiar juga karena kan kita biasanya obviously kan kita perlu, kalau kita pengen kayak natural language processing ya otomatis kita perlu data language-nya dalam bahasa Indonesia kayak berupa korpus kayak dokumen tulisan dalam jumlah besar gitu ya. Kalau di sini di US kan kayak korpora dokumen yang bahasa Inggris ya udah cukup banyak gitu lah istilahnya. Nah di Indonesia tuh seberapa maju itu tuh saya nggak gitu familiar gitu. Nah seandainya dataset itu tuh nggak ada, bukan berarti kayak kita nggak bisa bikin chatbotnya juga sih. Karena chatbot itu kan secara spektrumnya gede lah. Ada yang bisa pakai AI biar dia itu bisa kira-kira makin pinter. Artinya kan kayak mempelajari bener-bener kayak semantik dari kayak sentencing itu kayak gimana, bener-bener ngerti. Sampai kita juga bisa bikin chatbot yang cuma basically kayak if else, sama kayak regex, kayak nyariin kayak pattern-pattern kata-kata apalah yang kira-kira kita bisa cari dari, misalnya orang itu jawab halo gitu, ya kita bisa lah kayak halo, ya kita balas halo juga gitu kan, kayak ada pertanyaan apa gitu. Itu juga bisa, chatbot juga bisa diimplementasi menggunakan kayak rules based system. Jadi banyak lah istilahnya kayak aspek kayak cara implementasinya gitulah, nggak harus limited ke AI gitu. Menariknya itu saya bilang sih, kalau misalnya pengen pakai AI buat kayak gitu, datasetnya ada nggak sih? Karena kalau di sini kita mau bikin kayak, misalnya kita mau analisa kayak dokumen yang bahasa Inggris gitu ya, kita udah punya kayak satu model yang bisa nge-convert kayak setiap kata-kata di dokumen itu menjadi kayak a vector of numbers gitu kan. Ini teknik yang disebut kayak embedding kalau di ini natural language processing gitu.
Jadi setiap word itu kita embed ke semacam kayak space gitu, di mana satu word itu bisa menjadi kayak a vector of numbers gitu untuk kita proses berikutnya. Nah, di Indonesia tuh nggak tahu apakah ada nggak sih kayak model-model kayak gitu yang saya misalnya word to vec atau glove gitu ya. Jadi itu yang comes to mind gitu pas ngeliat ide tadi chatbot. Menarik sih. Nah, oke. Kan tadi dari awal kita ngomongin tentang pengaplikasiannya di Add-ins nih. Nah, terus kalau di Tesla sendiri gimana gitu? Mungkin bagi teman-teman yang tadi belum ngikutin dari awal, gitu belum mungkin belum tahu bahwa Ivan di sini itu autopilot software engineer ya, benar ya? Itu di Tesla, gitu kan. Nah, sekarang begini, kan banyak jadi kayak dilema gitu. Kalau misalnya di Tesla sendiri, kalau misalnya orang itu ada di dalam mobil gitu, melaju di kecepatan penuh, di depan itu ada orang dan di kiri ada tembok gitu. Nah, terus itu yang diprioritaskan itu siapa gitu? Apakah kita akan terus nabrak si orang yang nyebrang, atau kita dibelokin ke tembok untuk menyelamatkan orang itu, tapi mengorbankan orang yang ada di dalam mobil? Gitu, Ya, gimana tuh? ini ngomong pertanyaan etis yang lumayan klasik lah ya kalau kita ngomongin topiknya autonomous driving. Actually jujur, saya sendiri itu bukan bidang expertise saya lah ya istilahnya gitu. I mean obviously secara praktis ya, apa kalau bisa ya kita nggak sampai mobilnya tuh ke kondisi seperti itu gitu. Ya, cuma kan ya we never know gitu. And saat ini pada nyatanya ya autonomous vehicle driving itu ya ada juga kecelakaan gitu loh kalau kita ngomong secara praktis gitu. Ya, jadi the name of the game ya kita ya basically kita try to minimize risk gitu. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan lah istilahnya. Namanya risk tuh udah pasti ada gitu. Dan in terms of kayak kontrol, misalnya kita ngomongin kontrol kalau itu ya, saya actually nggak gitu familiar juga. Tapi ya itu klasik lah, saya udah dengar pertanyaan itu sering banget gitu. Dan lucunya ya saya nggak pernah mikir sejauh itu juga gitu. Gitu ya. Iya, oke, thank you. Gitu. Jadi mungkin untuk berhubung karena waktunya juga sudah lewat aslinya. Gitu, ini sekarang sudah mau hampir jam 12. Gitu, jadi webinar kita sampai di sini aja ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Ivan buat menyediakan waktunya. Itu kan malam-malam buat jadi pembicara itu di sini. Itu dan teman-teman semua dari Add-inners dan teman-teman Binusian juga yang sudah mau hadir dan bersedia untuk menyampaikan ide-idenya. Itu tadi kami dari Add-ins mengucapkan terima kasih dan segenap kru yang bertugas untuk mengundur diri. Thank you. Saya pengen sampaikan juga kata-kata terima kasih banyak juga buat semuanya. Gila, saya nggak pernah ngomong di depan 180 orang, tapi untungnya Zoom, jadi saya nggak perlu ngeliat muka dari teman-teman yang cantik dan ganteng sekalian ya. Jadi terima kasih banyak banget waktunya dan juga diberi kesempatan buat sharing. Semoga beberapa yang saya kasih ini bisa bermanfaat, dan juga thank you banget buat panitia yang udah spend waktu lah buat prepare semua ini. Thank you banget.